Kita nyanyikan pujian ini. Ini merupakan ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Janji kita di hadapan Tuhan. Karena hari-hari yang akan kita lewati bukan hari-hari yang mudah, tapi hari-hari yang berat. Tapi apakah kita mau terus berjalan mengiring Tuhan? Ataukah kita berhenti? Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanamkan di hati kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun himpitan yang datang dalam kehidupan kita, mari buat komitmen di dalam hati kita bahwa kita akan terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah menyesal, dan kita akan terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, bukan tetap setia melayani. Mengasihi Engkau Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, ini rindu kami Tuhan, ini kerinduan kami, melayani-Mu seumur hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan, hari-hari kami pakai untuk melayani-Mu.
kita. Bawa hatimu menghadap Dia. Lebih lagi, lebih lagi. Haleluya. Segala pujian kami, segala pengagungan kami hanya bagimu, hanya bagimu Tuhan. Ya Yesus, kami mau melayanimu Tuhan. Segenap hidup kami, segenap hidup kami hanya untukmu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Ini janji kami, ini komitmen kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dan terus ada membimbing kami, menuntun kami untuk kami mencapai garis akhir. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu itu adalah sumber kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, mari berfirmanlah kepada setiap kami. Biarlah firman-Mu yang meneguhkan kami, mengurapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Dan semua kami yang mendengarkan diubahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan melanjutkan firman Tuhan kemarin ya, minggu lalu dalam Lukas 14 ayat 27. Sekali lagi mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kalau kemarin saya sudah membahas tentang semut ya, karakter dalam mengiring Tuhan yang kita lihat dari beberapa karakter dari binatang atau hewan yang dicatat dalam Alkitab. Yang tadinya semut dan juga domba, saya sudah menyampaikan beberapa bagian ya. Mari kita baca kembali bersama-sama ayat yang ke-7, 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya, firman Tuhan, silakan duduk ya. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan salah satu salib yang kita harus pikul yaitu berkaitan dengan karakter kita di hadapan Tuhan. Saya sudah mengatakannya minggu lalu bahwa karakter seseorang satu dengan yang lainnya tidak sama. Apa yang menjadi tantangan dia saat ini belum tentu sama dengan tantangan dari orang lain. Apa yang menjadi masalah dalam dirinya belum tentu itu juga menjadi masalah buat orang lain. Dan firman Tuhan mau membawa kepada saya dan saudara bahwa ketika kita mengiring Yesus, bahwa kita juga harus memikul salib kita masing-masing ya. Salib seseorang kan berbeda. Saya sudah sampaikan, ada mungkin
salib dalam dirinya secara pribadi kemarahan, ya, bagaimana dia harus bisa mengontrol salib itu, ya, dia serahkan kepada Tuhan. Ada mungkin salib dia adalah susah untuk membangun hubungan dengan Tuhan dalam berdoa. Mungkin bagi dia itu adalah salib, bagi kita mungkin mudah, tetapi belum tentu bagi si A mudah, ya. Oke, kita akan melihat karakter yang berikutnya, yaitu dari hewan yang bernama anjing. Alkitab tidak terlalu banyak mencatat soal anjing, saudara, ya. Dalam artian begini, soal persoalan-persoalan yang atau hal-hal yang positif, ya, dari anjing. Bahkan anjing selalu di Alkitab digambarkan atau diceritakan, dijelaskan tentang hewan yang najis, ya kan? Hewan yang najis. Sehingga kalau saudara lihat dalam perjanjian lama, orang-orang yang bersentuhan dengan anjing, kalau saudara perhatikan khususnya saat mereka mau beribadah, mereka harus membersihkan diri mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin membawa saudara melihat tentang hewan yang satu ini. Hewan yang satu ini atau yang dikatakan dengan anjing, kalau saudara perhatikan, anjing ini binatang yang sabar. Ya, saudara setuju? Ya, yang kedua, anjing ini adalah binatang yang bersahabat. Binatang yang bersahabat atau hewan yang bersahabat. Yang pelihara anjing pasti tahu bagaimana kesetiaan dari hewan ini. Yang ketiga, hewan ini adalah hewan yang setia. Ya, ini sifat umum daripada anjing, sabar, bersahabat dan setia. Saya melihat beberapa video, walaupun binatang ini sudah diusir, dia masih berusaha untuk datang kembali. Ya, dan kalau saudara perhatikan dalam video-video yang lain, ada begitu banyak video-video tentang anjing di YouTube, saudara akan menemukan bahwa anjing ini adalah hewan yang paling setia. Ya, kita lihat yang pertama, sabar. Ya, sabar. Nah, anjing, kalau saudara sudah bergaul dengan hewan ini, ya, saudara bawa kemana, ya, dia akan setia menunggu saudara. Ya, hewan ini kalau saudara pergi kemana-mana, dia akan berusaha untuk mengikuti saudara. Dan ketika saudara sudah bersama-sama dengan hewan ini, saudara untuk melakukan sesuatu, dia akan sabar menunggu. Ini karakter dari anjing. Sangat sabar. Tidak mudah marah hewan anjing ini. Dibanding mungkin dengan hewan-hewan yang lainnya. Nah, kita belajar tentang kesabaran. Kesabaran ini Bapak Ibu Saudara, bukan perkara yang mudah. Khususnya saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang membuat kita terpancing untuk emosi atau dapat meluapkan emosi kita. Di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ke-32, di situ firman Tuhan katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sangat jelas dalam Amsal 16 ayat yang ke-32 dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Bukan orang yang mudah marah, tetapi orang yang sabar. Nah, ini saudara, ya, sangat jelas sekali Amsal mengajarkan kepada saya dan saudara bagaimana kita menjadi pribadi yang sabar. Dan firman Tuhan katakan juga dalam Galatia 5, buah roh itu salah satunya adalah kesabaran. Ayo Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada saudara, ya, kira-kira, ya, saya mau bertanya kepada saudara, kira-kira kalau saudara bertemu dengan orang yang mangkelin saudara, atau saudara menyuruh seseorang, ya, tetapi orang itu menunda-nunda
Saudara suruh berulang kali dan terus menerus dia menunda. Apakah saudara bisa kehilangan kesabaran? Saya yakin kalau kita tidak mengontrolnya, kita bisa kehilangan kesabaran. Ya. Proses ini akan terus ada buat orang-orang, ya sekali lagi, proses ini akan terus ada buat orang-orang yang kurang sabar, ya. Saya secara pribadi saudara, Tuhan izinkan diproses tentang hal ini, soal kesabaran. Ya. Berbicara tentang disiplin waktu, saya sangat disiplin. Saya sangat on time. Nah, ketika saya latihan, saudara, di satu tempat, kalau orang-orang itu tidak disiplin waktu, saya bisa mangkel, saudara. Tetapi dituntut lagi gimana caranya saya bisa sabar menghadapi orang-orang yang tidak on time. Yang mungkin saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang akan menguji kesabaran saudara. Mungkin rekan kerja saudara tidak on time. Mungkin rekan kerja saudara asal-asalan dalam bekerja. Mungkin saja saudara, iya kan? Yang pasti kesabaran kita akan selalu diuji oleh waktu. Ada hal-hal yang membuat kita bisa saja kehilangan kesabaran. Atau mungkin ya bapak-bapaknya mungkin saat mengendarai mobil atau motor, ya ada orang-orang yang bawa kendaraan tidak benar, tidak beres, nyelonong saja, bisa menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Ya, atau mungkin di lampu merah, ya. Lampu merah. Kadang-kadang saudara lampu merah dijadikan lampu hias. Dijadikan lampu taman, saudara. Udah tahu itu lampu merah, masih saja diterobos, saudara ya. Sehingga ketika terjadi kecelakaan, yang disalahkan yang nabrak. Padahal udah waktunya jalan yang hijau, yang merah tetap nyelonong, ya. Kesabaran. Saya barusan menonton saudara ya, kereta api ya yang sedang melintas. Kan biasanya pagar kereta api ini kan pintu palangnya diturunkan ya saudara ya. Pada saat hendak diturunkan kan harusnya motor-motor itu sudah berhenti kendaraan lain. Tetapi masih saja ada yang nyelonong terus-terus, maju terus sampai pada akhirnya apa yang terjadi? Magnetnya itu kan kuat saudara ya. Kereta api kalau sudah semakin dekat. Berhenti, mesinnya mati. Kalau sudah mati apa yang terjadi saudara? Matinya di tengah-tengah. Gak ada cara lain, turun dari motor itu. Kalau enggak, habis saudara. Kesabaran, sampai orang-orang bisa berkata begini, apa sih? Kok gak bisa sabar hanya berapa menit saja menunggu? Nah ini saudara ya, saudara kalau sudah ada melintasi rel kereta api dengan kendaraan, pada saat ada tanda lampu palang mending saudara berhenti deh saudara. Daripada mungkin satu hari lolos, 2 hari lolos, tiga kali lolos, ya belum tentu lolos terus kan saudara. Ya, nah belajar untuk bersabar. Kita belajar saudara. Saya percaya bahwa setiap orang yang sabar di dalam Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Amin saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang tidak baik. Ya, saudara sudah berdoa sekian lama, sekian tahun. Tapi Tuhan bilang sabar anakku. Mungkin ada hal yang saudara gumuli sampai hari ini. Saudara sudah tidak kuat sebenarnya. Saudara sudah tidak mampu. Tetapi Tuhan mau saya dan saudara tetap untuk bersabar. Bapak ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang paling membosankan itu kan menunggu ya. Ya, kalau saudara janjian dengan seseorang, ya, saudara janjian jam 6, dia datangnya jam 7, kan saudara harus menunggu, membosankan. Ya. Ya sama saudara,
Mungkin saudara saat ini sedang bergumul tentang hal yang sulit dalam hidup saudara. Saudara berdoa, mungkin itu saudara doakan orang tua saudara. Saudara mungkin doakan pekerjaan saudara, ya, mendoakan keluarga. Mungkin saudara sudah doakan sudah 5 tahun, 10 tahun, seolah-olah tidak ada jawabannya. Tapi mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran kita. Bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan tunggu waktu yang terbaik, ya, kayak lagu ya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tetapi Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Amin saudara. Tuhan hanya mau melihat sampai di mana kita sabar menantikan waktu Tuhan, menantikan janji Tuhan. Jadi kita belajar bersabar. Tokoh-tokoh Alkitab banyak saudara. Kalau saudara mau belajar tentang kesabaran, tokoh Alkitab yang terkenal dengan orang yang sabar menurut Alkitab yaitu Abraham. Iya kan? Bagaimana dia menantikan janji Allah untuk mendapatkan keturunan. Dan Tuhan bawa mereka sampai di usia yang sudah tidak muda lagi. Yang secara manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Tuhan. Kesabaran. Sabar. Mengontrol kesabaran itu kan tidak mudah saudara. Tapi mari kita belajar bersama-sama ya. Ya. Kita lihat contoh yang berikutnya ya. Atau karakter yang berikutnya dari hewan yang sangat dicintai oleh manusia. Salah satu hewan yang sangat dicintai manusia, anjing ini. Yang kedua bersahabat. Kita lihat Amsal 17 ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17 berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya jadi ingat saudara, kalau berbicara tentang hewan yang menjadi sahabat, saya jadi ingat hewan anjing peliharaan yang sangat terkenal di dunia, di negara Jepang ya, Hachiko ya. Anjing ini sampai dibuatkan patung ya. Kenapa saudara? Saking bersahabatnya, dan tidak hanya bersahabat, juga anjing ini, anjing peliharaan yang bernama Hachiko ini adalah anjing yang sangat setia. Dia menunggu tuannya, menurut cerita, menurut sejarahnya, sampai dibuatkan patung bahwa anjing Hachiko ini ketika dia mengantar tuannya di satu tempat saudara, dan tuannya pergi sampai pada akhirnya tuannya enggak pulang-pulang. Dan anjing Hachiko ini terus menanti. Banyak orang pengunjung yang melihat dia, ya, orang-orang yang melihat anjing ini dan akhirnya memberi makan. Ada yang mau ambil mungkin tapi enggak. Anjing itu tetap di situ saudara. Sampai waktunya tiba anjing ini mati. Begitu bersahabat. Dan selain itu anjing ini begitu setia. Nah saudara, firman Tuhan katakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sahabat saudara siapa yang paling terdekat dengan saudara? Apakah anak kita? Apakah istri kita? Apakah suami kita? Orang tua kita? Enggak saudara. Sahabat terdekat kita dan terbaik kita hanyalah Yesus. Istri kita punya kekuatan yang terbatas untuk menolong kita ketika kita mengalami sesuatu. Suami kita punya kekuatan yang terbatas untuk menolong kita
ketika kita mengalami situasi yang tidak baik. Anak-anak kita punya kekuatan yang terbatas. Orang tua kita punya kekuatan yang terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Sebab Dia adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang setia. Amsal 20 ayat 6 berkata begini. Banyak orang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Ya, karakter anjing yang berikutnya itu setia. Dan Amsal pun menulis tentang kesetiaan. Sangat jelas Amsal memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa kalau orang yang baik itu banyak. Oh iya, si A baik, oke. Si B baik, ya. Tetapi apakah dia setia? Saudara, waktu pasangan suami istri menikah, ya, waktu muda-mudi menikah dan diteguhkan menjadi sepasang suami istri, janji apa yang dinaikkan di hadapan Tuhan? Janji apa saudara? Janji persahabatan? Bukan. Tapi janji kesetiaan. Janji kesetiaan. Dan inilah yang harus dipertahankan. Kesetiaan ini mahal. Kesetiaan inilah yang harus dipelihara oleh pasangan suami istri. Bagaimana saya dengan saudara? Kalau kita menganggap Yesus sebagai sahabat kita, kalau Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya juga, apakah kita sudah setia kepada Dia? Saya selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayo, kalau memang kita ini umat yang setia kepada Tuhan, kalau memang kita benar-benar adalah orang yang setia kepada Tuhan, ayo jangan kecewakan Tuhan. Dengan cara apa? Bangun kehidupan doa kita di hadapan Tuhan. Mana lebih berat saudara disuruh? Ya, mana? Saudara, saya ingin katakan kepada saudara. Mana yang lebih berat? Saudara menyembah Tuhan 1 jam, ya, mana lebih berat nih? Saudara menyembah Tuhan 1 jam, atau saudara disuruh bekerja sehari 12 jam? Mana saudara? Tapi banyak orang memilih bekerja sehari 12 jam dan lupa untuk berdoa 1 jam. Padahal pekerjaannya yang sukses itu, yang menopang adalah doanya. Amin saudara. Sehebat apapun saudara, sehebat apapun kita mengelola pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, sehebat apapun kita mengelolanya, tapi kalau tidak ada kehidupan doa di dalamnya, nol. Nol saudara, saya katakan nol. Karena kehebatan kita itu hanya bisa dibangun dengan kesetiaan di dalam Tuhan. Support terbesar adalah ketika kita membangun kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Kita lihat hewan yang berikutnya yang dicatat oleh Alkitab. Merpati. Iya. Kita tahu bersama-sama bahwa merpati ini Alkitab menulisnya bahwa merpati adalah lambang dari Roh Kudus. Nah, ciri dari merpati ini karakternya saudara, karakteristik dari merpati yang pertama, saudara bisa lihat tidak ada empedu, ya. Empedu. Nah, yang pahit, tidak ada empedu di dalam dirinya. Itu merpati, saudara.
Apalagi selain tidak ada empedu, sama dengan anjing tadi, cuman bedanya di sini saya memakai kata merpati ini hewan yang tulus. Lambang ketulusan. Nah, saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara empedu, ya tidak ada empedu, ya kita berbicara tentang sesuatu yang pahit. Kalau kita berbicara sesuatu yang pahit berarti ada kemarahan di dalamnya. Kalau kita berbicara tentang kemarahan berarti kalau kita kaitkan dengan Alkitab harus ada yang namanya pengampunan. Ya saudara, harus ada yang namanya pengampunan. Nah, Alkitab di dalam Ibrani pasal 12 mengatakan begini. Jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah. Kalau kita disuruh jaga berarti kita harus kerjakan. Apa yang harus dikerjakan? Ya hati kita. Amsal 4 ayat 23 dalam terjemahan yang lain berkata, peliharalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Peliharalah. Jangan sampai ada kepahitan. Peliharalah. Jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti saudara. Yang membuat saudara hidup di dalam kepahitan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Akhir-akhir ini, roh ini sedang ditaburkan oleh iblis kepada setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus. Roh ini sedang ditaburkan. Kemarin Ibu Gembala ikut youth camp. Dan pada saat ditanya anak-anak pemuda remaja itu, ya banyak yang mengangkat tangan kalau mereka punya masalah yang besar dengan orang tuanya. Dan itu kalau tidak dibereskan bisa jadi kepahitan. Dan kepahitan itu kalau dipupuk dia akan bawa sampai dia dewasa, sampai dia berumah tangga. Dan iblis sedang mengincar anak-anak muda. Nah, ini bukan tugas yang gampang bagi gereja Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ayo kita doakan anak-anak kita. Anak-anak sekolah minggu kita doakan. Saudara dalam doa-doa pribadi saudara di rumah, doakan anak-anak sekolah minggu kita. Doakan anak-anak tunas remaja kita, anak-anak remaja kita. Doakan mereka agar mereka dapat bertumbuh dalam pengenalan takut akan Tuhan. Sebab tidak mudah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah. Ya. Kita belajar dari merpati, dari burung merpati, bagaimana hewan yang satu ini tidak memiliki empedu, tidak ada sesuatu yang pahit di tubuhnya. Nah, kita pun sebagai anak Tuhan, jangan sampai ada yang pahit di dalam diri kita. Sebab kepahitan-kepahitan yang kita pelihara, itu akan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Kepahitan-kepahitan yang kita pegang dan tidak mau lepaskan, itu akan mempengaruhi. Entahkah itu dengan keluarga kita, entahkah itu dengan rekan kerja kita, entahkah itu dengan tetangga kita, atau siapapun juga. Jadi kita menjaga diri kita, saudara. Kalau saudara perhatikan ya, merpati ini dalam perjanjian lama Bapak Ibu Saudara, ini dipakai sebagai korban penghapus dosa. Ya, merpati ini dipakai sebagai korban penghapus dosa. Dan di dalam Imamat pasal 5 ayat 7, di situ firman Tuhan sangat jelas ya, menyampaikan kepada saya dan saudara. Kita baca Imamat 5 ayat 7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu,
haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekornya lagi menjadi korban bakaran. Nah ini saudara, merpati dipakai. Ya. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Kalau merpati di dalam perjanjian lama dipakai sebagai korban penghapus dosa dan korban bakaran. Dan karena tidak ada empedunya menjadi binatang yang hewan yang tulus, saya dan saudara kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Nah, kalau kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan, tentu yang pertama, kalau ada kepahitan, kita harus buang itu saudara. Masa kita persembahkan sesuatu yang pahit di hadapan Tuhan? Masa engkau datang berdoa di hadapan Tuhan, engkau berikan yang pahit di hadapan Tuhan? Kalau engkau serahkan supaya Tuhan ambil alih kepahitanmu, itu lain cerita. Benar saudara ya? Tapi kalau engkau mempertahankan kepahitan itu dan engkau datang kepada Tuhan, itu masalah. Karena firman Tuhan katakan kalau engkau bermasalah dengan orang-orang yang engkau kenal, ya orang-orang yang terdekat denganmu, bereskan dulu. Atau siapapun yang engkau bermasalah, dengan siapapun engkau bermasalah, bereskan dulu. Ya kan saudara? Selesaikan dulu. Setelah engkau selesaikan baru engkau persembahkan korban. Hati ini perlu dijaga Bapak Ibu Saudara. Perlu dikontrol. Ketulusan. Kalau saudara perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau saudara perhatikan ketulusan itu menjadi hal yang mahal akhir-akhir ini. Selain setia dan tulus juga ketulusan. Banyak orang-orang sudah tidak setia lagi kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang mengiring Tuhan pun juga sudah tidak tulus saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 10 ayat yang ke-22 ya. Ibrani 10 ayat 22 mencatat begini. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Padahal jelas sekali Ibrani 10 ayat yang ke-22 mengatakan kalau kita menghadap Allah, biarlah kita menghadap dengan hati yang tulus ikhlas. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau ada yang berteman dengan saudara tidak tulus, bagaimana perasaan saudara? Kira-kira kalau saudara punya rekan kerja tidak tulus, bagaimana hati saudara? Saya yakin saudara akan terluka ya. Saudara akan kecewa, aduh ternyata rekan kerja saya ini gak tulus ya sama saya. Ternyata dia hanya mau keuntungan saja. Saya kira saudara akan kecewa. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita mau rekan kerja kita tulus dengan kita sendiri yang harus terlebih dahulu belajar tulus kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mau orang-orang di sekitar saudara tulus, seperti burung merpati yang tulus, kalau saudara mau, maka terlebih dahulu saudara yang harus tulus. Jangan pernah kita mengharapkan atau mendapatkan ketulusan dari orang-orang di sekitar kita kalau kita tidak tulus dengan Tuhan. Sedangkan kita sudah berusaha tulus kepada Tuhan, kita masih saja menemukan orang-orang yang tidak tulus, bukan? Apalagi kalau kita tidak tulus. Ya? Apalagi kalau kita tidak tulus. Ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab.
orang-orang yang tidak tulus pada akhirnya mengalami hal-hal yang tidak baik dalam hidup mereka. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk hidup tulus. Kita belajar untuk membangun ketulusan. Di dalam Mazmur 73 ayat yang pertama berkata, Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini susah banget saudara. Ini sulit sekali. Ini sulit sekali saudara. Tidak mudah. Hamba-hamba Tuhan kalau enggak hati-hati dalam melayani, motivasinya duit. Saya terus terang kepada saudara. Hamba-hamba Tuhan kalau enggak hati-hati melayani Tuhan, motivasi bisa duit. Ya saudara. Iya. Kalau motivasi berubah jadi duit, mendingan sejak awal. Jangan jadi hamba Tuhan. Cuman waktu bisa merubah orang saudara kalau enggak hati-hati. Saudara pun bisa berubah kalau enggak hati-hati. Saya bisa berubah kalau enggak hati-hati. Pengiringan kita kepada Tuhan bisa berubah kalau enggak hati-hati. Benar saudara? Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa berubah. Yang tadinya kita tulus, kita menjadi orang yang tidak tulus. Yang tadinya kita setia, kita menjadi orang yang tidak setia. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kepada kita semua, baik kepada diri saya sendiri, baik kepada jemaat Tuhan. Mari kita mau belajar menjadi umat Tuhan yang tulus di hadapan Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Mari kita mau belajar menjadi orang-orang yang benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kekuatan kita. Satu-satunya sahabat kita, bukan yang lain. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa bacalah firman Tuhan setiap hari. Saudara, saya mau ingatkan anak-anak kita yang punya anak-anak kecil, kan firman Tuhan katakan bahwa dari kecil harus diajarin. Ingatkan anak-anak saudara setiap hari. Waktu dia bangun tidur, ya, dia doa dulu. Habis doa, ya mungkin mandi dulu persiapan untuk sekolah. Sebelum itu suruh mereka baca firman Tuhan. Kalau saudara sudah melakukan ini, saudara percayalah Tuhan akan mengcover anak-anak kita luar biasa. Akan terjadi perbedaan. Ya, akan terjadi perbedaan. Setiap hari suruh anak-anak saudara wajib untuk baca Alkitab. Kalau masih anak-anak mungkin gak bisa berapa pasal. Mungkin 1-2 ayat mereka bisa baca. Saudara tunjukkan ayat yang benar-benar buat anak-anak bisa diingat berulang-ulang. Ini saudara. Ingatkan terus. Kan satu saat. Ya, satu saat. Anak-anak kita tidak bersama-sama dengan kita, bukan? Dia akan punya kehidupan sendiri. Ya, dia akan punya kehidupan sendiri. Apa yang dia bawa ketika dia pergi dalam kehidupannya yang baru? Kalau kita kasih yang lain, dia akan bawa itu terus. Ya, dalam hal yang lain yang macam-macam itu. Tapi kalau kita bekali dia dengan ini, dengan firman Tuhan, maka dia akan bisa menempatkan diri dengan luar biasa di hadapan Tuhan.
Sebagaimana Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, firman Tuhan katakan, dia menjadi berkat, berhasil. Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bukan dengan kekuatan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku tak mampu sendiri. Yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Jangan lepaskan, Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kami sembah. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Mari belajar menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami sembah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari, mari, mari. Haleluya, haleluya. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Amin.
mampukan kami Tuhan. Mampukan Yesus, mampukan. Sekali lagi ku pada wajah-Mu. Haleluya. Amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami mau belajar untuk bersabar menantikan waktu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, secara manusia kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, karena Engkau yang menyuruh kami untuk bersabar, biarlah kami menjadi pribadi yang benar-benar Tuhan berbuah kesabaran. Tuhan, terima kasih bahwa kami untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, setia dalam segala perkara, setia dalam segala hal Tuhan. Bahwa kami untuk menjadi pribadi yang setia, yang tulus di hadapan-Mu Tuhan. Pribadi yang bertanggung jawab di hadapan-Mu. Tuhan, tolong kami Tuhan, mampukan kami. Hari ini hamba berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Mungkin hari ini ada yang datang dengan sakit. Mari Tuhan datang, Tuhan jamah, sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang datang dengan kekecewaan, terluka, Tuhan pulihkan. Yang datang, dengan kelemahan, Tuhan kuatkan. Bangkitkan kembali semangat yang patah, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkatilah pekerjaan anak-anak-Mu, apapun yang dikerjakan. Mungkin saat ini pekerjaan umat ada yang sedang mengalami masalah, yang menemui jalan buntu. Tuhan, hamba percaya semuanya dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau berkuasa ya Tuhan. Engkau tolong umat-umat-Mu ini Tuhan. Pekerjaan anak-anak-Mu Engkau berkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Umat-umat-Mu yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan datang sendiri secara pribadi dan Tuhan berkarya di dalam kehidupan umat-Mu. Engkau memimpin dan menyertai ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Lingkungan gereja ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bangsa dan negara kami, kota kami ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapa di sorga, hamba memberkati secara khusus
buat semua jemaat-Mu yang hadir, yang sudah memuji Engkau, yang sudah memuliakan Engkau, yang sudah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Tuhan juga memberkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan secara online ya Tuhan. Mari saudara terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah segala kebaikan Tuhan melingkupi kehidupan kita. Roh kesetiaan, roh kesabaran, roh ketulusan, roh yang mengampuni menjadi bagian di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.